Mari kita lihat lagi tentang asset conversion cycle dan kapan terbentuknya komponen atau kebutuhan modal kerja. Kita masih ingat di dalam cycle kita yang dimulai pertama dari cash menjadi raw material, kemudian work in process, kemudian finished good, dan dilakukan penjualan. Mari kita lihat pada step pertama. Step pertama, sewaktu pabrik, contoh kita dulu, mempunyai cash, mereka mulai melakukan pembelian inventory. Apa yang didapat adalah inventory. Dengan kata lain, inventory akan keluar di dalam current assetnya. Tentunya adanya pengurangan cash di situ. Lah, seandainya inventory tersebut sebagian dibeli dari cash dan sebagian lagi mungkin dibeli dengan hutang, maka akan timbul inventory dan account payable. Jadi pada step pertama muncul yang namanya inventory. Tentunya kalau pabrik mungkin raw material, tetapi kalau perusahaan trading company sudah merupakan finished good dan account payable di sini. Nah, mari kita lihat seandainya ini suatu pabrik, dari raw material tersebut apa yang dilakukan? Tentunya harus diproses karena bahan baku tidak mungkin dijual. Bayangkan contoh kita dulu pabrik sepatu atau pabrik biskuit, semuanya merupakan raw material yang tidak bisa dijual. Berikutnya tentunya akan diproses menjadi barang dalam proses atau work in process. Nah, dalam memproses barang menjadi work in process dan barang jadi, ada tambahan-tambahan lain. Misalnya, mungkin ada tambahan inventory lagi yang dibeli. Ya. Dan tentunya mulai ada biaya produksi. Jadi di dalam memproduksi suatu barang, kita tahu ada 3 komponen utama. Raw material, labor, dan overhead production cost. Jadi biaya produksi itu sendiri. Nah, timbul di sini hutang-hutang daripada biaya-biaya produksi. Itu yang kita kenal dengan skenario kedua. Untuk atau dalam keadaan normal, di mana yang sering terjadi. Kita lihat pada gambar berikut ini, di mana contohnya di sini dari raw material menjadi finished good tetap 25 hari. Kemudian dari finished good menjadi cash adalah 35 hari. Totalnya tetap 60 hari. Tetapi yang sering terjadi pada hari ke-40 atau setelah hari ke-40, supplier sudah nagih minta bayar. Biaya listrik, gaji dan sebagainya sudah harus dibayar. Padahal perusahaan baru menerima dananya pada hari ke-60 atau di akhir hari ke-60. Akhir hari ke-60 terima cash, padahal hari ke-40 sudah harus melakukan pembayaran-pembayaran. Terjadi kekurangan dana atau gap daripada cash flow-nya di sini. Nah, dalam hal ini perusahaan akan datang ke kita untuk minta pinjaman untuk menutupi gap selama 20 hari ini. Nah, jika hal ini yang terjadi, dan normalnya ini yang terjadi, ini yang kita katakan tadi, imperfect time asset conversion cycle. Jadi kalau kita sandingkan, taruh kedua-dua graf tadi, atas dan bawah, di sini Anda akan jelas melihat pada contoh pertama di atas, cash duluan didapat, sedangkan pembayaran di belakang. Di hari ke-70. Cash di hari ke-60, pembayaran dilakukan di hari ke-70. Pada imperfect, dengan timbulnya kebutuhan pembiayaan, istilah kita working investment, apakah bank bisa membiayai 100% daripada kebutuhan modal kerjanya? Kita tahu secara rumus working investment atau kebutuhan pembiayaan modal kerja, rumusnya adalah account receivable ditambah inventory
dikurang account payable ditambah accrued expense. Dengan kata lain, sisi aset dikurangin dengan sisi liability. Pada contoh ini kita lihat account receivable sebesar 2 miliar, inventory sebesar 2,5 miliar. Jadi ada trading aset yang diperdagangkan dan butuh pembiayaan di situ sebesar 4,5 miliar. Sedangkan dari aset 4,5 miliar tersebut, perusahaan sebetulnya sudah mendapat pembiayaan dari pihak luar, yaitu di mana suppliernya memberikan hutang dia untuk pembelian inventory dan hutang biaya-biaya dalam melakukan produksi dan penjualan. Sehingga dari total 4,5 miliar dari trading asetnya, telah terjadi pembiayaan spontaneous financing sebesar 1,2 ditambah 500 juta, kurang lebih sebesar 1,7, sehingga working investment-nya, netnya hanya sebesar 2,8 miliar. Pertanyaannya, bolehkah bank membiayain full sebesar 2,8 miliar? Lagi-lagi kita lihat contoh graf di sini, di mana bisnis ini terjadi karena musiman. Ingat saya katakan musiman bisa terjadi memang karena waktu tertentu terjadinya, misalnya penjualan parsel, penjualan pohon Natal, di mana hanya bulan-bulan tertentu ada bisnis tersebut. Atau mungkin dia pabrik sirup atau pabrik biskuit, di mana sepanjang tahun tetap berproduksi, dari Januari tetap berproduksi, tapi mungkin mendekati hari raya Lebaran atau hari raya Natal, akan terjadi lonjakan permintaan, mungkin 10 kali lipat dari biasa. Dalam contoh ini Anda lihat, karena terjadinya lonjakan, adanya seasonal sales yang tinggi, akan mengakibatkan seasonal working investment yang melonjak. Sehingga bank loan-nya juga melonjak pada musim tersebut. Jadi seasonal ini atau asset conversion lending ini bisa terjadi pada perusahaan yang memang jalan sepanjang tahun, tapi pada musim-musim tertentu terjadi lonjakan, atau memang perusahaan itu hanya pada bulan-bulan tertentu melakukan aktivitas bisnisnya. Selebihnya totally zero. Di sini kita lihat setelah raw material didapat, perusahaan mulai memproses bahan-bahan tersebut untuk menjadi barang-barang setengah jadi, work in process, dan barang-barang jadi. Pertanyaan berikutnya, apakah pasti setelah 100% bahan baku didapat semuanya, barang-barang tersebut pasti bisa diproses dan menjadi barang jadi? Apakah ada kemungkinan tidak menjadi finish good? Jawabannya yes. Ada banyak hal lagi kita lihat di situ. Jadi sewaktu dilakukan production, mungkin meleset sehingga tidak jadi barangnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Sehingga di situ juga terdapat grup yang namanya production risk.